Pada suatu malam di bulan Juni tahun 2015, Godejon akhirnya menjalankan aksinya. Ia pergi ke rumah Didi dan bertemu Gypsy yang memberinya lakban, pisau dan sarung tangan. Saat Gypsy bersembunyi di kamar mandi, Godejon masuk ke kamar tidur Didi dan menusuknya berkali-kali. Setelah memastikan Didi dalam keadaan tewas, Godejon dan Gypsy kembali berhubungan wik-wik di ranjang ibunya. Tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Gypsy Rose Blanchard lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1991 dari pasangan Rod dan Didi Blanchard di Amerika Serikat. Pasangan tersebut diketahui bercerai tak lama sebelum kelahiran anak mereka Gypsy. Selang beberapa waktu mereka berpisah, Didi kemudian membawa Gypsy tinggal di rumah orang tuanya. Saat Gypsy berusia 8 tahun, ia pernah jatuh dari sepeda motor milik kakeknya. Meski ia hanya mengalami luka ringan, sang ibu yang panik pun lalu membawanya ke rumah sakit. Karena kekhawatiran yang sangat berlebihan, Gypsy yang saat itu bisa berjalan dengan normal, kemudian menyuruhnya untuk menggunakan kursi roda. Didi juga menyebut bahwa sejak kecil Gypsy menderita beberapa penyakit kronis, seperti leukemia, asma, distrofi otot, sleep apnea dan beberapa kondisi kronis lainnya. Selain itu sang ibu Didi, selalu mencukur rambut Gypsy dengan alasan bahwa rambutnya suatu hari nanti pasti akan rontok. Meski saat itu Gypsy sudah menginjak dewasa tetapi kondisi mental Gypsy seperti anak yang berusia 7 tahun. Ia memiliki tubuh yang mungil, perawakan yang kurus dan pucat, giginya pun ompong dan ia juga menggunakan kacamata besar yang membuatnya tampak lebih tua dibandingkan umur aslinya. Walaupun begitu Gypsy suka berdandan, ia sering menggunakan rambut pirang palsu agar terlihat seperti karakter Disney yaitu Cinderella. Saat sang ibu Didi ditanya perihal kondisi keluarganya, ia pun merasa terganggu dan karena hal itu, ia lebih memilih untuk pindah rumah. Bahkan ketika dokter tersebut mengetahui fakta, bahwa hasil tes medis itu tidak sesuai dengan diagnosis penyakit anaknya, Didi juga akan berhenti menemui dokter tersebut. Parahnya lagi sang ibu memberikan sendiri obat untuk sang anak Gypsy sesuai penyakitnya. Gypsy juga diberi makan suplemen nutrisi cair untuk anak-anak hingga usianya 20 tahun. Karena tindakan tersebut, Gypsy diberi resep obat dan harus tidur menggunakan mesin pernafasan. Gypsy juga menjalani beberapa operasi, termasuk prosedur pada matanya dan pengangkatan kelenjar ludahnya. Sang ibu juga menyuruh Gypsy berjanji, untuk tidak menceritakan keadaannya kepada siapapun, jika berani melanggar Gypsy akan mendapat hukuman dari ibunya. Karena menjadi korban badai Katrina pada tahun 2005, Didi dan Gypsy menerima bantuan untuk pindah dari Louisiana ke Missouri. Kemudian pada tahun 2008 Gypsy dan Didi menempati rumah baru di Springfield, Missouri yang dibangun oleh Habitat for Humanity. Di tempat barunya sang ibu Didi dikenal oleh tetangganya sebagai orang yang mudah bergaul dan dermawan. Sang ibu pun rutin membawa Gypsy ke dokter. Sang ibu Didi diketahui tidak memiliki pekerjaan, karena setiap hari ia harus merawat Gypsy sang anak. Karena hal tersebut keduanya mendapat banyak dukungan dan sumbangan amal, termasuk tunjangan anak dari ayah Gypsy setiap bulannya. Mereka juga menerima penerbangan gratis untuk menemui dokter di Kansas City, bahkan ia juga mendapatkan perjalanan gratis ke Walt Disney World dan menonton konser gratis. Kondisi penyakit Gypsy akhirnya menarik perhatian seorang ahli saraf pediatrik dari Springfield bernama Bernardo Flasterstein. Setelah diperiksa di kliniknya, Dr. Bernardo mengatakan pada Didi bahwa Gypsy bisa berjalan normal dan tidak membutuhkan kursi roda. Didi dengan tegas menepisnya, ia memberi alasan bahwa semua catatan medis tentang penyakit Gypsy dari dokter-dokter sebelumnya telah hilang karena badai Katrina. Namun Dr. Bernardo menemukan beberapa catatan dan setelah berbicara dengan dokter-dokter Gypsy sebelumnya, mereka mencurigai bahwa penyakit yang sesungguhnya ada pada diri Didi. Dan tanpa sepengetahuan sang ibu, Gypsy pun mencurigai hal yang sama, karena bosan dengan perlakuan sang ibu yang lebay, Gypsy yang merasa sehat berulang kali melarikan diri tanpa kursi roda. Didi pun mengancam akan melaporkannya pada polisi dan akan mematahkan jari-jarinya jika Gypsy berusaha melarikan diri lagi. Karena hal itu sang ibu mengikat Gypsy di kamar tidur dengan borgol selama 2 minggu. Sekitar tahun 2012 Gypsy diketahui menjalin hubungan dengan pacar online-nya bernama Nicholas Godejon. Keduanya pun mulai membahas rencana untuk melenyapkan sang ibu Didi.
Mereka akhirnya bertemu langsung di rumah Gypsy untuk membahas hal tersebut dan melakukan wik-wik untuk pertama kalinya. Pada suatu malam di bulan Juni tahun 2015, Godejon akhirnya menjalankan aksinya. Ia pergi ke rumah Didi dan bertemu Gypsy yang memberinya lakban, pisau dan sarung tangan. Saat Gypsy bersembunyi di kamar mandi, Godejon masuk ke kamar tidur Didi dan menusuknya berkali-kali. Setelah memastikan Didi dalam keadaan tewas, Godejon dan Gypsy kembali berhubungan wik-wik di ranjang ibunya. Setelah itu mereka berdua melarikan diri. Ketika suatu malam akun Facebook Didi mengunggah sebuah status, unggahan tersebut membuat tetangga dan teman-teman mereka khawatir dengan keduanya. Salah satu tetangga, Kim Blanchard, berusaha menghubungi Didi namun tidak mendapat jawaban. Setelah gagal mencoba masuk rumah Didi, Blanchard dan suaminya pun memutuskan untuk menghubungi 911. Penyelidikan polisi mulai menemukan titik terang saat seorang tetangga bernama Alea Woodmansee mengungkapkan bahwa Gypsy menjalin hubungan rahasia dengan kekasih online-nya. Menurut Woodmansee, Gypsy bertemu pacar rahasianya itu di salah satu situs kencan. Gypsy yang saat itu sangat menyayangi kekasihnya namun di satu sisi ia takut untuk memberitahu Didi. Sebab ia tahu ibunya tak akan merestui hubungan mereka. Mendapat informasi tersebut, penyelidikan polisi mengerucut kepada satu nama yakni Nicholas Godejon. Tak butuh waktu lama, petugas pun langsung menangkap Godejon di rumahnya, dan menemukan Gypsy di sana dalam keadaan sehat. Berdasarkan keterangan polisi, Gypsy tidak memerlukan kursi roda dan juga tabung oksigen karena ia tidak dalam keadaan sakit. Di balik rambut palsunya ternyata Gypsy tidak botak, ibunya selalu mencukur rambutnya agar terlihat seperti orang sakit. Penyelidikan lebih lanjut menyatakan bahwa Didi mengalami sindrom Munchausen by proxy, yaitu gangguan mental di mana orang tua atau pengasuh lainnya melebih-lebihkan mengarang atau menyebabkan penyakit pada seseorang di bawah perawatan mereka. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan simpati atau perhatian dari orang lain. Gypsy Rose yang saat itu berusia 24 tahun ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan Nicholas Godejon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Saat berada di penjara, Gypsy kembali mengingat hal yang dilakukan oleh ibunya dan mengatakan bahwa dia sudah merelakan semuanya. Ia menyesal atas pembunuhan itu tetapi mengatakan bahwa, di penjara di sel lebih baik daripada di penjara di rumahnya. Bahkan dalam sebuah wawancara pada tahun 2018 dia mengatakan, "Aku merasa seperti lebih bebas di penjara, daripada tinggal bersama ibu. Karena sekarang aku diizinkan untuk hidup seperti wanita normal." So itu dia guys kisah seorang ibu yang memiliki gangguan mental untuk merawat anaknya yang normal. Gimana menurut kalian silahkan komen di bawah. Admin hanya ingin mengingatkan untuk selalu waspada dan berhati-hati, karena tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk supportnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, agar admin bisa terus mengembangkan channel ini. Salam BJ Story.